Perkenalkan, nama saya Fitriapati dengan NIM 230101001 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah undang-undang yang dimana yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Sebelum masuk ke analisis saya akan menjelaskan secara singkat dulu mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, di mana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang 2 P2SK ini merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memperkuat sistem keuangan Indonesia agar lebih stabil, inklusif, efisien, serta mampu menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi di sektor jasa keuangan. Undang-undang ini mengatur berbagai bidang sektor keuangan, antara lain perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjamin simpanan, serta memperkuat kewenangan Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan. Salah satu karakteristik utama dari Undang-Undang P2SK ini sendiri adalah menggunakan teknik Omnibus Law, yaitu mengubah berbagai undang-undang yang telah ada ke dalam satu undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang ini memiliki jumlah halaman yang sangat banyak dan mengubah ketentuan dari berbagai undang-undang di bidang sektor keuangan. Pada kesempatan ini, saya tidak membahas substansi pengaturannya, melainkan menganalisis teknik penyusunannya berdasarkan pedoman yang terdapat dalam materi perkuliahan saya dalam mata kuliah Legal Drafting. Perlu saya sampaikan bahwa analisis ini merupakan analisis akademik, artinya saya tidak menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 ini bertentangan dengan hukum, tetapi menunjukkan beberapa bagian yang masih dapat dikritisi apabila dibandingkan dengan pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Analisis pertama saya ini mengenai ketentuan umum, di mana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Bab 1 Ketentuan Umum ini memuat sekitar 51 istilah definisi. Sementara itu, berdasarkan materi perkuliahan yang dijelaskan bahwa ketentuan umum itu berfungsi untuk memberikan batasan pengertian terhadap istilah yang memang diperlukan agar norma mudah dipahami. Selain itu, bahasa peraturan perundang-undangan ini sendiri harus disusun secara jelas, lugas, efektif, dan mudah dipahami. Menurut analisis saya, jumlah definisi yang sangat banyak ini menyebabkan pembaca harus berulang kali kembali ke bab ketentuan umum ketika membaca pasal-pasal berikutnya. Akibatnya, efektivitas penyusunan menjadi berkurang dan masyarakat umum akan lebih sulit memahami isi undang-undang tersebut. Yang kedua yaitu mengenai sistematika batang tubuh, di mana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini menggunakan teknik Omnibus Law, yaitu mengubah banyak undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang. Perubahan tersebut meliputi berbagai undang-undang di sektor keuangan, seperti undang-undang tentang lembaga penjamin, simpanan, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, dan beberapa undang-undang lainnya. Dalam teknik penyusunan dijelaskan bahwa batang tubuh ini harus disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca. Menurut analisis saya, penggunaan teknik omnibus membuat struktur undang-undang ini menjadi sangat panjang dan kompleks. Pembaca tidak hanya membaca satu undang-undang saja, tetapi juga harus memahami perubahan terhadap berbagai undang-undang lainnya, sehingga sistematis dan menjadi kurang sederhana. Analisis yang ketiga saya yaitu mengenai banyaknya pasal sisipan, di mana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini terdapat banyak sekali pasal sisipan. Misalnya, pasal 8A, pasal 9A, pasal 10A, dan juga pasal 14A. Pada teknik penyusunan dijelaskan bahwa penyusunan batang tubuh harus dilakukan secara sistematis. Menurut analisis saya, meskipun teknik penyisipan pasal diperbolehkan dalam perubahan undang-undang, jumlah pasal sisipan yang cukup banyak ini menyebabkan struktur peraturan menjadi kurang sederhana dan menyulitkan pembaca dalam mengikuti urutan norma. Analisis yang keempat saya yaitu mengenai pendelegasian pengaturan kepada peraturan pelaksana. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang P2SK ini masih menyatakan bahwa
pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan lembaga penjamin simpanan. Misalnya pasal 10A ayat 2, pasal 17 ayat 4, pasal 20 ayat 6, dan pasal 22 ayat 3. Dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa batang tubuh harus memuat norma yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Menurut saya, pendelegasian pengaturan yang cukup banyak ini menyebabkan masyarakat harus mencari berbagai peraturan pelaksana untuk memahami pengaturan secara utuh. Hal tersebut membuat undang-undang yang menjadi kurang praktis sebagai sumber hukum utama. Analisis yang terakhir saya yaitu mengenai penggunaan bahasa hukum, di mana dalam ketentuan umum ini terdapat berbagai istilah teknis dan istilah asing seperti bullion, market conduct, ITSK, dan LAPSSK. Padahal dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa hukum yang jelas, lugas, efektif, dan tidak menimbulkan multitafsir. Menurut analisis saya, walaupun istilah-istilah tersebut telah diberikan definisi penggunaan istilah teknis dan singkatan dalam jumlah yang banyak menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki latar belakang di bidang keuangan mengalami kesulitan dalam memahami isi undang-undang tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini secara umum telah memenuhi sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikritisi apabila dibandingkan dengan pedoman teknik penyusunan. Contohnya seperti dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan dalam materi perkuliahan saya. Aspek tersebut meliputi banyaknya definisi dalam ketentuan umum, kompleksitas sistematika akibat penggunaan teknik omnibus law, banyaknya pasal sisipan, tingginya pendelegasian pengaturan kepada peraturan pelaksanaan, serta penggunaan bahasa hukum yang sangat teknis sehingga kurang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Demikian pemaparan analisis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're